Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Bapak Suparno? Benar. Oke, perkenalkan nama saya Nur Hasan Hayati. Saya mahasiswa dari Poltekkes Tenaga Samarang. Saya ditugaskan dari desa ingin mengidentifikasi status kesehatan keluarga dari Bapak. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Tujuan saya kemarin tadi untuk menggali masalah kesehatan yang ada di lingkungan keluarga Bapak dan Ibu. Nanti saya akan mencari solusi bersama. Metodenya seperti wawancara nih Pak Bu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak dan Ibu bisa jawab sesuai yang ada di keluarga. Untuk privasi saya akan merahasiakan data dari Bapak dan Ibu. Tahapnya ada 3 sesi. Di sesi yang pertama 30 menit dan sesi yang kedua 30 menit. Sesi ketiga dilakukan nanti setelah bagi zuhur. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Siap. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak Pak Bu? Ya. Baik, saya akan mulai ya Pak Bu. Untuk pertama-tama nama lengkap Bapak itu sinten nggih? Suparno Nggih, Bapak Bintang. Suparno. Untuk Pak Ibu? Ibu Siti Fatimah. Usia Bapak berapa nggih? 62. Usia Ibu? 61. Oke, untuk pekerjaan Bapak apa nggih? Sopir. Oke, untuk Ibu? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Apakah Bapak dan Ibu masih produktif? Enggak. Enggak nggih, karena sudah lansia nggih. Lanjut. Pendidikan terakhir Bapak Ibu napa? SD. SMP nggih. SD sama SMP nggih. Di sini Bapak dan Ibu tinggal berdua atau ada anak? Ada anak. Berapa? Ada anak 2. 2. Yang paling gede Ya sudah selesai. sudah kerja nggih. Sudah kerja. Yang terakhir, Selesai sekolah. yang kedua Yang 2 masih kuliah. kuliah. Untuk tanggungan apakah Bapak masih ada tanggungan untuk anak Ada masih. yang masih kuliah tadi nggih? Mohon maaf sebelumnya Bapak itu ada penghasilan per bulannya berapa nggih? Penghasilannya udah bisa ditentukan, tapi ya rata-rata bisa 750.000 lah sampai 1 juta. Kalau keluarga Bapak dan Ibu apakah ada penyakit keturunan yang menyebabkan kematian tidak ya? Contohnya itu penyakit jantung ataupun diabetes. Ada jantung. Penyakit jantung ya. Kalau Bapak ada riwayat penyakit apa? Jantung. Jantung sama hipertensi ya. Ya, Bapak dan Ibu masih semangat menjalani kehidupan sehari-hari? Ya masih. Masih. Jadi sesi pertama sudah cukup ya Pak Bu. Kita lanjut sesi kedua. Sesuai janji saya tadi, lanjut ke sesi kedua tentang masalah kesehatan yang ada di keluarga Bapak dan Ibu. Metodenya masih sama, yaitu wawancara. Apakah Bapak Ibu bersedia? Siap. Ya, kita mulai ya Pak Bu. Bagaimana keluarga mengenali masalah kesehatan? Misalnya itu Bapak tidak enak badan, pusing, pegel-pegel, seperti akan sakit. Lalu Bapak minum obat atau mencegah agar tidak parah. Betul Ya. seperti itu? Yang mencegah minum obat. Ya, berarti Bapak dan Ibu tahu nggih tanda-tandanya kalau mau sakit? Iya tahu. Ya, bagus. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati nggih. Terus bagaimana cara merawat keluarga yang sakit di keluarga Bapak dan Ibu? Ya memberikan apa namanya itu herbal lah minum Herbal nggih. atau segera membawa ke puskesmas sakit. Nggih. Tadi kan Bapak ada riwayat hipertensi. Biasanya kontrol rutin ke puskesmas atau ke rumah sakit? Rumah sakit. Rumah sakit. Baik, berarti masalah kesehatan di keluarga Bapak itu hipertensi nggih. Hipertensi. Iya. Untuk hipertensi sendiri apakah Bapak sudah tahu tentang hipertensi? Iya, tekanan darah juga Pak. Nggih, tekanan darah tinggi. Iya, karena selalu ada kontrol. Jadi sesi kedua sudah selesai nggih, berarti permasalahannya ada di tentang kurang mengetahui tentang hipertensi nggih. Lanjut ke sesi 3 yaitu
tentang hipertensi yang Bapak alami. Sebelumnya saya akan menjelaskan penyakit hipertensi, dan saya nanti setelah saya setelah saya cek tekanan darah, nanti saya akan jelaskan tentang hipertensi. Pak, Bu, saya cek dulu, nggih. Sebelumnya apa Bapak Ibu bersedia untuk detensi? Iya, bersedia. Mungkin nggih. Biasanya berapa tekanan darahnya? 170 per 90. Biasanya? Iya. Oh, ini juga tinggi Pak, 140 per 100, dapat saya ulangi. Ini kadang per 100. 70 plus 170 per 100. Ini lebih tekanan darahnya naik ya Pak. Lebih 150 lagi tinggi, 150 per 100 nih Pak. Pusing nggak? Ada sedikit ya. Coba ibunya nggih. Nggak usah, ini nggak apa-apa. Itu biasanya kinten Bu. Jadi susah. Kurang lebih aku. Dicek dulu. Terus 40 per 90 ini. Ini darahnya tinggi nih. Langsung saja saya jelaskan ya tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi itu merupakan tekanan darah tinggi dengan sistolik itu lebih dari 140 mmHg, atau tekanan yang diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Berarti Bapak tadi termasuk hipertensi nggih. Tadi berapa? 150 per 100. 150 per 100. Ibu juga termasuk darah tinggi karena tadi 140 per 90. Nah, kemudian faktor resiko hipertensi yaitu ada yang tidak dapat dimodifikasi, termasuknya adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Apakah Bapak ada keturunan dari hipertensi? Ada. Ada dari Mbah? Dari Mbah. Ya. Oke. Terus resiko yang dapat dimodifikasi contohnya adalah kegemukan atau obesitas,
merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, disiplidemia, konsumsi alkohol berlebih, dan psikososial dan stres. Itu mungkin jadi orang dari mbak. Dari siapa? Dari ayah. Dari Orang tua itu ayah. dari bapaknya bapak nggih. Iya. Kemudian bagaimana cara agar hipertensi itu tidak terjadi, yaitu atur pola makan dengan satu, konsumsi gula itu batasi. Konsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Kemudian garamnya, batasi garam kurang dari 5 gram, 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan dan olahan cepat saji. Kemudian protein dan lemak, batasi daging berlemak dan minyak goreng, kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Kemudian makan buah-buahan 5 porsi atau 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Kemudian tips mengontrol hipertensi. Yang pertama ada ketahui tekanan darah Anda, yaitu tadi berapa dicek rutin, bisa ke puskesmas atau bisa ke vaskes terdekat. Kemudian yang kedua, kontrol tekanan darah Anda secara teratur, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, atau pada saat mengalami gejala seperti pusing. Kemudian yang ketiga, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala, jadi tidak dirasa Pak. Jadi kadang-kadang pada saat tekanan darah tinggi itu tidak terasa, jadi harus dilakukan secara rutin untuk mengontrol tekanan darahnya. Kemudian yang empat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Banyak komplikasinya, ada jantung, ada penyakit-penyakit yang lain. Terus yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Contoh obat-obatannya bisa obat herbal ataupun obat-obatan kimia yang ada di apotik, misalnya kayak amlodipin, atau kalau misal dari herbal ada minuman seledri atau timun, seperti itu. Kemudian obat penting untuk menjaga tekanan darah. Yang selanjutnya, minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Yang kedelapan, ketahui efek samping yang diminum. Kesembilan, berhati-hati menggunakan obat bebas seperti Paramex, Panadol, dan lain-lainnya. Untuk komplikasi hipertensinya yaitu ada penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kerusakan retina, kemudian ada penyakit pembuluh darah tepi, gangguan syaraf, dan gangguan serebral atau otak. Seperti itu. Untuk pencegahannya itu dengan cerdik. Yang C pertama adalah cek kesehatan secara rutin, E enyahkan rokok, kemudian R itu rajin aktivitas fisik, kemudian yang D itu diet seimbang, makanan yang seimbang, I istirahat cukup, dan K itu kelola stres. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu kendalikan hipertensi dengan patuh. Patuh apa? P-nya itu periksa kesehatan secara rutin ya tadi. A itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya itu tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H itu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Sebelumnya apakah Bapak udah paham sama Ibu? Sudah. Untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ya nggak ada sih. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya pamit. Pertanyaannya ya ada, tapi pertanyaannya siapa? Makanan itu loh yang Makanannya iya. Untuk makanan untuk mencegah Kayak hipertensi, makan daging, makan sayuran itu gimana? ya misalnya kayak makanannya di sini kurang apa pengaruh? Ya sangat berpengaruh Pak. Kayak misalnya lebih utamanya adalah garamnya yang Garam sih bisa dikurangi, tapi ya kalau untuk Makanan makanan kayak- lain seperti daging kambing, daging sapi juga berpengaruh gitu Pak, bisa menaikkan tekanan darah. Dan juga kopi, kafein.
Iya, pokoknya sih perhitungan. Yang mau ditanyakan lagi? Ya, Nah, kalau tidak ada, kalau gitu saya pamit nih Pak, Bu. Terima kasih sudah saya tanya jawab dengan saya. Untuk apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.